Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 12. Ya. Di sini pada pertemuan kali ini Bu Eka akan menyampaikan materi masih bab 3, yaitu tentang turunan fungsi. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai fungsi naik, fungsi turun, nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis titik stasioner. Ya. Masih mengacu pada turunan fungsi, itu mencari turunan yang pertama, ya. Suatu turunan nanti jika fungsi f(x) itu terdefinisi dalam suatu interval, dapat diketahui fungsi tersebut naik atau turun dengan hasil turunan pertamanya, yaitu sebagai berikut. Jika fungsi f(x) itu dikatakan naik, jika turunan pertama, ya, turunan pertama dari fungsi f(x) nilainya lebih besar dari 0. Kalau fungsi f(x) dikatakan turun, nilai turunan pertama dari fungsi f(x)-nya nilainya kurang dari 0. Ya. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan contoh berikut ini, yaitu diketahui fungsi f(x). Fungsi f(x)-nya adalah x kuadrat min 8x min 9. Ya. Tentukan interval ketika f(x) naik dan f(x)-nya turun. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian cari yaitu mencari turunan pertama, ya. Dari fungsi f(x) yaitu x kuadrat min 8x min 9, kita cari turunan pertamanya, yaitu kemarin rumusnya turunan yaitu pangkatnya berkurang 1. Kalau yang awalnya pangkatnya 2, maka nanti menjadi 1. Yang awalnya tidak punya pangkat, artinya adalah x-nya pangkatnya 1, maka nanti x-nya hilang. Ya. Untuk yang tidak punya x berarti 0. Ya. Untuk turunan pertama dari fungsi f(x)-nya yang awalnya x kuadrat, maka menjadi 2x. Kenapa 2x? Berarti A-nya itu 1, berarti 1 kali N kali X pangkat N min 1. Berarti 2X min 8X, karena X-nya pangkat 1, karena turunan itu pangkatnya berkurang 1, maka X-nya adalah hilang. Sehingga hanya 8X. Min 9-nya tidak usah ditulis, karena turunan pertamanya adalah 0. Sehingga hasil turunan pertama dari fungsi f(x)-nya adalah 2X min 8. Nah, dari turunan pertama kita tentukan fungsinya naik dan fungsinya turun. Ingat, kalau fungsi naik tadi hasil turunan pertama lebih dari 0, kalau turun kurang dari 0. Kita cari yang pertama dulu, yang naik dulu. Berarti dari turunan pertama 2x min 8 lebih dari 0, ya. Sehingga 2x lebih dari 8. 0-nya hilang, ya. Dan di ruas kiri yang awalnya min 8 pindah ke ruas kanan menjadi 8. Ya. Kemudian kita cari x-nya lebih dari 8 di ruas kanan dibagi x. Ingat, yang awalnya di ruas kiri positif, ya. Karena di situ perkalian, maka berubah jadi pembagian. Ya, bukan yang awalnya di ruas kiri positif pindah ke ruas kanan itu menjadi negatif, itu kalau penjumlahan dan pengurangan. Tapi di sini 2x, artinya 2 kali x, perkalian, maka pindah ke ruas kanan jadi pembagian. Sehingga x lebih dari 8 dibagi 2, sehingga x-nya ketemu 4. Berarti karena naik, berarti tandanya bukan sama dengan, tapi lebih dari. X-nya lebih dari 4. Dari sini bisa diketahui fungsi f(x) dikatakan naik, yaitu terletak pada interval x lebih dari 4. Ya. Kemudian kita cari yang turun. Dari turunan pertama tadi sama, yang sudah kita cari, ketemu 2x min 8, tandanya berbeda ya dengan yang tadi. Kalau tadi lebih dari, kalau sekarang karena turun berarti berubah menjadi kurang dari. Berarti 2x min 8 kurang dari 0, sehingga 2x, ya, kurang dari 8, maka x-nya kurang dari 4. Dari 8 dibagi 2, nanti ketemu 4. Sehingga fungsi f(x) dikatakan turun terletak pada interval x lebih
X kurang dari 4. Itu contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, saya pakai untuk yang X pangkat 3. Yaitu Fx sama dengan X pangkat 3 min 6X pangkat 2 min 36X plus 30. Ya. Tentukan interval ketika Fx-nya naik dan Fx-nya turun. Kita cari untuk yang naik dulu. Ya. Kita cari turunan pertama dari fungsi Fx. Yang awalnya X pangkat 3 min 6X pangkat 2 min 36X plus 30. Kita cari turunan pertamanya sehingga menjadi yang X pangkat 3 menjadi 3 kali X pangkat 2, ya, yang awalnya pangkat 3 karena turunan, berarti pangkatnya berkurang 1 sehingga tinggal 2, dikurangi 6X kuadrat. Maka kalau diturunkan menjadi 12X, karena pangkatnya 2, berarti berkurang 1 tinggal X, min 36. Ya. Dari hasil turunan pertama 3x kuadrat min 12x min 36, ya, kita masukkan syaratnya untuk fungsi naik, berarti lebih dari 0. Ya. Dari 3x kuadrat min 12x min 36 lebih dari 0, ya, kita perkecil, kita bagi, karena bisa diperkecil lagi ya, karena kelipatan 3 berarti kita bisa membaginya dengan 3, kita bagi 3 semuanya, berarti 3x kuadrat dibagi 3 tinggal x kuadrat, min 12x dibagi 3 berarti tinggal 4x, min 36 dibagi 3 tinggal 12, sehingga diperkecil hasilnya adalah x kuadrat, min 4x, min 12 lebih dari 0. Kalau sudah seperti ini, kita faktorkan. Ya. Kita faktorkan untuk menentukan nilai x1 dan x2. Ada 2x di sini ya. Kalau kita faktorkan dari x kuadrat min 4x min 12 lebih dari 0, ya. Kalau difaktorkan hasilnya adalah x plus 2, ya, kali x min 6 lebih dari 0. Sehingga diperoleh x yang pertama dari x plus 2 lebih dari 0, berarti x sama dengan plus 2 di ruas kiri, pindah ke ruas kanan menjadi min 2. Sehingga hasilnya X yang pertama adalah min 2. Kemudian dari X min 6, kita cari X-nya. Min 6 di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan, sehingga hasilnya adalah X-nya adalah 6. Ya. Fungsi Fx naik terletak pada interval X kurang dari min 2 atau X lebih dari 6. Nah, di sini perlu saya garis bawahi untuk X kurang dari min 2. Bu, harusnya kan X-nya yang pertama min 2 itu lebih dari 0. Nah, karena naik. Nah, jawabannya silahkan diperhatikan gambar di samping, ya, gambarnya. Untuk menentukan itu lebih dari atau kurang dari, ya, karena di situ X1 dan X2. X1-nya ketemu min 2, kemudian X2-nya ketemu 6. Kita lihat garis bilangannya. Di situ ada bilangan yang terletak antara min 2 sampai dengan 6. Ya, kita ambil ya bilangan yang terletak antara min 2 dan 6. Maaf, min 2 sampai dengan 6. Kita ambil yang paling mudah saja, yaitu 0. Karena 0 terletak antara min 2 sampai 6. Ya, kita masukkan 0. 0 kita masukkan pada turunan pertama. Turunan pertama yang sudah kita sederhanakan tadi ya, yang sudah kita bagi 3 tadi, yaitu X pangkat 2 min 4X min 12 lebih dari 0. Ya, kalau kita masukkan 0 berarti X kuadrat X-nya yang diganti dengan 0. Berarti 0 kuadrat itu 0, min 4 kali X berarti min 4 kali 0, berarti 0 ya, dikurangi 12. Maka 0 pangkat 2, 0, dikurangi 4 kali 0, 0, ya, dikurangi 12, maka hasilnya adalah min 12. Nah, min 12 di situ lebih dari 0. Apakah betul min 12 lebih dari 0? Jawabannya salah, karena min 12 itu nilainya kurang dari 0. Sehingga untuk X1 atau X yang sama dengan min 2 tadi, ya, X-nya bukan lebih dari 0,
tetapi X-nya adalah kurang dari, X, ya. Yang tadi X lebih dari min 2, itu berubah tandanya, ya, menjadi X-nya kurang dari min 2. Karena min 12 tadi nilainya adalah kurang dari 0, bukan lebih dari 0. Seperti itu. Ya, harus dicek pada bilangan tersebut. Ya, kita ambil, sebenarnya bebas, tidak harus 0. Kalian bisa ngambil 1, 2, 3, 5. Tidak boleh lebih dari 6. Karena di situ bilangannya antara min 2 sampai dengan 6. Ya. Sehingga fungsi f(x) dikatakan naik pada interval x kurang dari min 2. Ya. Karena kurang dari min 2, kamu lihat bilangannya, di situ gambarnya. Ya, min 2 berarti terletak di sebelah kiri. Di situ saya berikan tanda panah, ada tanda positif, ya, karena naik ya. Berarti kurang dari min 2, berarti sebelah kiri. Kemudian X yang berikutnya adalah lebih dari 6. Ya, lebih dari 6 adalah 6 ke kanan. Berarti 7, 8, 9, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah untuk yang fungsi dikatakan turun. Tadi turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 min 12x min 36. Ya. Kita perkecil lagi dibagi 3 seperti tadi. Berarti menjadi x pangkat 2 min 4x min 12 kurang dari 0. Karena turun ya. Berarti tandanya bukan lebih dari lagi tapi kurang dari 0. Seperti tadi kita faktorkan. Sehingga ketemu X plus 2 kali X min 6. Ya, ketemu X1-nya min 2 dan X2-nya adalah 6. Ya, sehingga fungsi f(x) dikatakan turun terletak pada interval min 2 kurang dari X kurang dari 6. Ya, min 2 kurang dari X kurang dari 6. Berarti antara min 2 sampai dengan 6. Ya, bisa. Berarti min 2 berarti min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Nah, itu batasnya. Kemudian berikutnya yang akan kita bahas adalah nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis titik stasioner. Ya, masih ada kaitannya dengan turunan tadi, ya. Nanti kita cari turunan pertamanya, tetapi di sini kita membahas mengenai stasioner. Stasioner di sini syaratnya adalah turunan pertamanya disama dengankan 0. Ya. Kemudian di sini nanti kalau sudah dicari turunannya, kemudian disama dengankan 0, nanti akan ketemu X1 dan X2. Ya, kalau sudah ketemu X1 dan X2, nanti kalian bisa cari titik stasioner. Ya, cari titik stasioner, setelah titiknya stasioner ketemu, baru kalian bisa menentukan jenis titik stasioner. Nah, adapun jenis titik stasioner itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah titik balik maksimum. Ya, kalau titik balik maksimum, ya, titiknya dikatakan titik balik maksimum jika ya, turunan kedua ya, dari fungsi f(x) nilainya lebih dari 0. Turunan kedua itu seperti apa? Kalau diketahui fungsi f(x) tadi kalian menentukan turunan pertama, ya, diturunkan pertama, nanti hasilnya berapa? Nah, setelah turunan pertama nanti ketemu, kalian turunkan lagi. Itu namanya turunan kedua. Ya, turunan kedua. Kalau turunan keduanya ketemu, ya, nanti jika nilainya lebih dari 0, maka titik tersebut disebut titik balik maksimum. Kemudian yang kedua adalah titik balik minimum. Ya, dikatakan titik balik minimum jika turunan keduanya kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Kemudian yang ketiga adalah titik belok. Kalau dikatakan titik belok berarti jika turunan kedua itu nilainya sama dengan 0.
Nah, jadi ada 3 ya. 3 jenis titik stasioner. Titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Diketahui fungsi fx-nya adalah x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 9x plus 1. Nah, untuk yang pertama, ya, kita cari turunan pertama dulu dari fungsi fx. Ya, yang awalnya x pangkat 3 diturunkan, maka menjadi 3x pangkat 2. Ya, pangkatnya berkurang 1 ya. Kemudian min 6x kuadrat. Jika diturunkan, maka menjadi 12x. Plus 9x jika diturunkan menjadi 9. Dan plus 1, turunannya yang pertama adalah 0. Jadi tidak usah ditulis. Sehingga hasil turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 min 12x plus 9. Ya, baru dimasukkan pada syarat stasioner. Syarat stasioner adalah turunan pertama disama dengankan 0. Berarti dari 3x pangkat 2 min 12x plus 9 sama dengan 0. Nah, karena ini kelipatan 3, berarti masih kita bisa perkecil lagi untuk mempermudah menghitungnya. Ya, berarti kita bagi dengan 3. Berarti 3x kuadrat dibagi 3 tinggal x pangkat 2. Min 12x dibagi 3 tinggal 4x. Plus 9 dibagi 3 tinggal 3. Sehingga hasil turunannya yang sudah diperkecil berarti x pangkat 2 min 4x plus 3 sama dengan 0. Baru setelah ini kita faktorkan untuk menentukan nilai x1 dan x2. Hasil pemfaktorannya yaitu x min 1 kali x min 3 sama dengan 0. Caranya seperti tadi ya, untuk yang mengerjakan di fungsi naik dan turun tadi. Untuk x min 1 sama dengan 0, berarti kita cari x yang pertama yang min 1, kita pindah ke ruas kanan. Berarti dari min di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi plus, sehingga hasil dari x yang pertama adalah 1. Kemudian dari x min 3 sama dengan 0, min 3 di ruas kiri, ya, pindah ke ruas kanan jadi 3. Sehingga hasilnya x yang kedua adalah 3. Setelah diketahui x1 dan x2, ya, kita cari titik stasioner. Ya, untuk x yang pertama dulu yaitu x sama dengan 1, kita masukkan pada fungsi awal. Ya, ingat ya, pada fungsi awal, bukan pada turunannya. Pada fungsi fx yang pertama, yang di soalnya, bukan turunan. Ya, fx-nya adalah x pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 9x plus 1. Kita masukkan, atau di sini istilahnya biasanya kita substitusikan nilai x sama dengan 1 pada fungsi fx. Ya, berarti diganti, x-nya diganti dengan 1. X pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat berarti 6 kali 1 pangkat 2 plus 9x berarti 9 kali 1 ditambah 1. 1 pangkat 3 berarti 1. 1 kali 1 kali 1. 3 kali ya, berarti tetap hasilnya 1. Kemudian 6 kali 1 pangkat 2. Ya. Kalau seperti ini, ya, biasanya ini sering keliru. Kalau kurung, berarti ini dipangkatkan dulu. Jangan dikalikan dulu, baru dipangkatkan. Kebetulan ini 1, berarti kalau 1 pangkat 2, berarti tetap 1 ya. Kalau misalkan X-nya nanti 2, ya, berarti jangan dikalikan 6 kali 2, 12 baru dipangkatkan 2. Jangan seperti itu ya. Karena yang ada di dalam kurung itu harus dikerjakan dulu. Berarti artinya kamu pangkatkan dulu menjadi pangkat 2 dulu. Berarti kalau misalnya X-nya adalah 2, berarti 2 pangkat 2. Ya, 2 kali 2, 4, baru dikalikan dengan 6. Itu kalau misalkan X-nya 2. Karena ini X-nya 1, berarti 1 pangkat 2 tetap 1. Berarti 1 kali 6 hasilnya tetap 6. Kemudian ditambah 9 kali 1, 9, ditambah 1. 1 dikurangi 6, ditambah 9, ditambah 1, hasilnya adalah 5. Dari sini, dari X sama dengan 1,
yang tadi X-nya nilainya 1 sudah disubstitusikan pada fungsi awal fx, sehingga ketemu nilainya adalah 5, berarti itu adalah nilai fx. Fx itu sama dengan y, ya. Fx itu bisa diganti dengan y, berarti titik, karena titik itu adalah x, y, ya. Berarti titik stasionernya adalah 1,5. 1 tadi x-nya, kemudian 5 adalah y. Berarti titik yang kita peroleh yang pertama titik stasionernya adalah 1,5. Nah, untuk X yang kedua, yaitu X sama dengan 3, caranya seperti tadi. X-nya nilainya 3 tadi disubstitusikan pada persamaan fungsi fx yang awal, jangan yang sudah diturunkan. Ya. Jadi pada fungsi fx, ya, yang semula X pangkat 3 min 6 X pangkat 2 plus 9X plus 1. Ya, kita masukkan nilainya X-nya 3, berarti kita ganti semuanya X-nya dengan 3. X pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2, berarti 6 kali 3 pangkat 2. Plus 9X, berarti 9 kali 3 ditambah 1. Ya, sehingga nanti ketemu 3 pangkat 3, 27, dikurangi 6 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Baru dikalikan 6. 54 ditambah 9 kali 3, 27 ditambah 1. Nanti ketemu hasilnya adalah 1. Jadi fx atau y-nya nanti ketemu 1. Sehingga dapat dihasilkan titik stasioner yang kedua adalah X-nya 3, Y-nya 1. Kalau sudah ketemu titik stasioner, kalian bisa menentukan jenis titik tersebut. Apakah titik balik maksimum, atau minimum, atau titik belok. Ya, caranya tadi sudah saya sampaikan, untuk mencari jenis titik stasioner, ya, kalian harus mencari turunan kedua, ya, dari fungsi fx. Yang awalnya fx-nya adalah X pangkat 3 min 6X pangkat 2 plus 9X plus 1. Kita cari turunan pertama dulu, ya, untuk mempermudah. Ya. Berarti ketemu turunan pertamanya adalah 3X pangkat 2 min 12X plus 9. Nah, dari turunan pertama ini kalian turunkan lagi. Ya, diturunkan lagi sehingga hasilnya adalah 6X min 12. Nah, kalau hasil turunan kedua sudah diperoleh, ya, kalian masukkan nilai X1 dan X2. Ya, dari titik stasioner tadi. Untuk titik yang pertama tadi, titik stasioner yang pertama adalah titik 1,5. Berarti X-nya adalah 1 yang pertama, ya. Kita masukkan pada turunan fungsi yang kedua. Tadi ketemu 6X min 12. Berarti kita masukkan X-nya 1. Kita ganti X-nya dengan 1. Berarti 6 kali 1, 6. Dikurangi 12. Hasilnya adalah min 6. Nah, di sini kita bisa cek. Nilai min 6 itu nilainya lebih dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0. Nah, kalau min 6 berarti otomatis nilainya adalah kurang dari 0. Nah, tadi syaratnya jika nilainya kurang dari 0, maka titik stasionernya termasuk titik balik maksimum. Ya, kalau kurang dari berarti titik balik maksimum. Kemudian untuk titik stasioner yang kedua yaitu 3,1, berarti X-nya 3. Ya, X-nya 3 kita masukkan lagi atau kita substitusikan lagi pada turunan kedua dari fungsi fx yaitu 6x min 12. Kita masukkan X-nya 3, berarti 6 kali 3, 18, dikurangi, ya, 12. Ya, sama dengan 4. Berarti 4 nilainya lebih dari 0. Nah, sehingga karena lebih dari termasuk pada titik balik
minimum. Nah, dari sini kita bisa gambar grafiknya, ya, seperti apa untuk fungsi f(x) ya, yang tadi. Ya, kita lihat. Ya, di sini ada koordinat sumbu x, sumbu y, ya. Kita masukkan titik stasioner tadi. Yang pertama adalah 1,5, x-nya 1, y-nya 5. X ya, berarti 1 itu di sumbu x, 5 di sumbu y. Ya. Kita tarik garis, putus-putus. Nah, di situ di pertemuan antara 1 dan 5 itu merupakan titik stasioner yang pertama. Tadi kita sudah cari jenisnya, ya, titik balik maksimum. Karena nilainya adalah kurang dari 0. Kemudian titik stasioner yang kedua adalah 3,1. Ya, kita hubungkan 3 di sumbu X dan 1 di sumbu Y. Itu adalah titik stasioner yang kedua, karena nilainya lebih dari 0, maka termasuk pada titik balik minimum. Sehingga gambarnya naik, kemudian turun. Kemudian naik lagi. Itu gambar jenis stasioner pada fungsi f(x) untuk x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1. Nah, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari, kemudian difahami, dan dikerjakan tugasnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.